Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan bagi kita terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-9 ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Sejak mengenal Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, teks yang kita baca ini menceritakan tentang kisah pertobatan daripada Paulus. Paulus sebelum ia bertobat, ia bernama Saulus. Dan saudara, dalam perjalanan menuju Damsyik dengan semangat untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus, justru di tengah perjalanan itulah Tuhan menampakkan diri kepada Paulus dan Tuhan memanggil dia. Dan sejak dia bertemu dengan Kristus itulah kehidupannya menjadi berubah. Nah, perubahan seperti apa yang dialami oleh Paulus ketika ia mengenal Kristus? Yang pertama adalah perubahan dalam hal pola pikir. Saudara, Paulus mengatakan bahwa semua yang menjadi kebanggaannya secara lahiriah, yaitu bahwa ia lahir dari keturunan orang Yahudi, disunat pada hari ke-8, ia adalah orang Yahudi yang berbahasa Ibrani, bahkan juga dikatakan bahwa ia adalah orang Farisi, penganiaya jemaat, dan dia begitu taat terhadap hukum Taurat. Tetapi semua itu yang menjadi kebanggaannya menjadi hal yang tidak berguna sejak dia bertemu dengan Kristus atau mengenal Kristus. Hal-hal yang dahulunya menjadi sebuah kebanggaan secara lahiriah bagi Paulus itu dianggapnya tidak berarti sejak ia bertemu dengan Kristus. Dalam hal pola pikir Paulus, dia benar-benar diubahkan sejak dia bertemu dengan Kristus. Perubahan yang kedua yang kita bisa lihat dari Paulus adalah ia berani menyatakan Injil. Saudara, sebelum dia bertobat, Paulus adalah seorang yang begitu gigih untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan setelah dia mengenal Kristus, sejak dia percaya kepada Kristus, sejak dia berjumpa dengan Kristus, keberaniannya tetap sama. Dia berani untuk menyatakan kebenaran Injil kepada semua orang tanpa adanya rasa takut. Perubahan yang ketiga yang bisa kita lihat dari diri Paulus adalah ia setia dan rela menderita demi Kristus. Saudara, dalam pelayanan Paulus tidak pernah terlepas dari yang namanya penderitaan, penganiayaan yang dia alami. Bahkan nyawa pun menjadi taruhan bagi Paulus saat dia melayani. Tapi semua itu dia tidak gentar, dia rela menderita demi Kristus. Saudara, dari Paulus ini kita bisa melihat bahwa seseorang yang mengenal Kristus atau sejak dia berjumpa dengan Kristus secara pribadi dalam hidupnya, maka perubahan hidup yang besar terjadi bagi atau di dalam dirinya. Karena itu saudara, kalau ada di antara saudara atau ada di sekeliling kita yang mengatakan bahwa saya orang Kristen, saya sudah mengenal Kristus, saya sudah berjumpa dengan Kristus, tapi tidak ada perubahan hidup yang ditunjukkan dari dirinya, tidak ada perubahan perilaku, tidak ada perubahan dalam hal kerohanian yang menonjol dalam dirinya, maka pertobatannya atau perjumpaannya dengan Kristus patut dipertanyakan. Saudara, sejak kita mengenal Kristus atau sejak seseorang mengenal Kristus, Kristus membawa perubahan yang besar bagi hidupnya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Saudara, pertanyaannya bagi kita, sudahkah saudara percaya kepada Kristus? Dan ketahuilah bahwa kalau saudara sudah percaya kepada Kristus, sejak saudara percaya itulah hidup saudara sungguh-sungguh diubahkan olehnya. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami percaya bahwa setiap orang yang sudah mengenal akan Kristus mengalami perubahan hidup
di dalam kehidupannya. Dan karena itu Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan terus menolong setiap kami yang sudah mengenal akan Kristus untuk bisa menjadi berkat dan terang bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.